Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Simakasih Gabriela Samasir dengan NIM 2021 31178. Di sini saya akan melanjutkan materi pada video ketiga, yaitu mengenai jenis-jenis headset VR. Yang pertama ada headset tethered. Jadi headset tethered merupakan headset yang terhubung ke komputer atau konsol melalui kabel. Headset tethered menawarkan kinerja tinggi dan kualitas grafis yang lebih baik karena didukung oleh kemampuan hardware komputer atau konsol yang kuat. Headset tethered ini biasanya lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi, seperti game VR dengan grafis intensif atau simulasi yang kompleks. Keterhubungan dengan komputer atau konsol memungkinkan headset tethered untuk mengakses lebih banyak daya pemrosesan dan grafis yang lebih canggih dan memberikan pengalaman yang lebih kaya dan mendetail. Nah, untuk contoh dari headset tethered ini, yang pertama ada Oculus Rift, yaitu headset VR tethered yang paling populer yang menawarkan kualitas grafis yang tinggi dan pengalaman imersif dengan menggunakan komputer untuk mendukung kinerja grafis. Oculus Rift dilengkapi dengan sensor inframerah untuk pelacakan gerakan yang akurat dan kontroler yang dirancang khusus untuk interaksi yang alami. Selanjutnya ada HTC Vive yang menyediakan pengalaman VR yang mendalam dengan pelacakan gerakan 360 derajat dan dukungan untuk ruang bermain yang lebih besar. HTC Vive menggunakan sensor laser yang ditempatkan di sudut ruangan untuk melacak gerakan headset dan controller dengan akurasi tinggi dan memungkinkan pengguna untuk bergerak bebas dalam lingkungan virtual. Selanjutnya ada PlayStation VR yang dirancang untuk digunakan dengan konsol PlayStation 4 dan 5 yang menyediakan pengalaman VR yang mudah diakses bagi pengguna konsol game. PlayStation VR menggunakan kamera PlayStation untuk mengelacak gerakan kepala dan controller serta memiliki desain ergonomis yang nyaman untuk penggunaan jangka panjang. Selanjutnya kita masuk ke headset standalone. Jadi headset standalone ini merupakan headset yang tidak memerlukan komputer atau konsol, memiliki prosesor dan baterai sendiri sehingga lebih portable. Headset standalone menawarkan kemudahan penggunaan dan mobilitas yang lebih tinggi, meskipun dengan kinerja yang mungkin sedikit lebih rendah dibandingkan headset tethered. Headset standalone ini cocok untuk pengguna yang ingin pengalaman VR yang lebih praktis dan tidak tergantung pada perangkat eksternal. Dengan integrasi semua komponen dan dalam satu perangkat, headset standalone memberikan kebebasan untuk menggunakan VR di mana saja tanpa perlu mengatur kabel dan sensor eksternal. Nah, untuk contohnya itu yang pertama itu ada Oculus Quest. Jadi Oculus Quest merupakan headset standalone yang populer dengan dukungan untuk aplikasi VR yang beragam dan dengan pelacakan gerakan 6DOF atau 6 Degrees of Freedom. Oculus Quest dapat digunakan tanpa kabel dan memiliki toko aplikasi sendiri yang memungkinkan pengguna untuk mengunduh dan memainkan berbagai konten VR. Quest menawarkan pengalaman VR yang hampir setara dengan headset tethered dengan kemudahan dan mobilitas yang lebih tinggi. Yang kedua ada Pico Neo. Jadi Pico Neo merupakan contoh dari headset standalone yang menawarkan pengalaman VR dengan resolusi tinggi dan dukungan untuk aplikasi perusahaan. Pico Neo dirancang untuk penggunaan bisnis dan pendidikan dengan fokus pada kenyamanan dan kemudahan penggunaan. Dengan spesifikasi hardware yang kuat, Pico Neo memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi VR yang kompleks tanpa memerlukan komputer eksternal. Selanjutnya ada headset mobile. Nah, headset mobile ini merupakan headset yang menggunakan smartphone sebagai layar dan prosesor. Headset mobile lebih terjangkau tetapi memiliki keterbatasan dalam kinerja dan kualitas grafis dibandingkan dengan headset tethered atau standalone. Headset mobile cocok untuk pengguna yang ingin mencoba VR dengan biaya yang lebih rendah, meskipun dengan pengalaman yang mungkin kurang imersif. Headset mobile biasanya terdiri dari dudukan untuk smartphone dan lensa yang memisahkan gambar untuk menciptakan efek 3 dimensi, serta mungkin memiliki kontroler tambahan untuk interaksi. Contohnya itu yang pertama ada Google Cardboard. Jadi Google Cardboard merupakan headset murah dan sederhana yang menggunakan smartphone untuk pengalaman VR dasar. Jadi Google Cardboard ini dibuat dari bahan kardus dan lensa plastik, menjadikan pilihan yang sangat terjangkau untuk memulai dengan VR. Yang kedua itu ada Samsung Gear VR, yaitu headset yang lebih canggih daripada Google Cardboard yang dirancang untuk digunakan dengan smartphone Samsung tertentu. Gear VR menawarkan pengalaman VR yang lebih baik dengan kontrol tambahan dan integrasi yang lebih dalam dengan perangkat Samsung.
Gear VR memungkinkan pengguna untuk menjelajahi aplikasi dan game VR dengan kualitas yang lebih tinggi dan interaksi yang lebih baik. Demikian presentasi dari saya, sekian dan terima kasih.